Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faiz Akbar Laksmana dengan NIM 151210080 dari kelas HIB dari jurusan Hubungan Internasional. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai apa sih keutamaan dari sholat dan apa bahaya meninggalkannya. Oke, mari mari kita mulai saja. Ya, baik. Jadi, izinkan saya memperkenalkan diri lagi. Nama saya Faiz Akbar Laksmana dengan NIM 151210080. Di sini saya akan menjelaskan tentang keutamaan sholat dan bahaya meninggalkannya. Presentasi ini saya buat dalam rangka ujian tengah semester Pendidikan Agama Islam. Mari kita langsung mulai saja ya. Ya, sholat. Jadi sholat itu berasal dari bahasa Arab yang artinya doa, sedangkan menurut istilah, sholat adalah ibadah yang dimulai dengan bacaan takbiratul ihram dan diakhiri dengan mengucap salam dengan syarat dan ketentuan tertentu. Segala perkataan dan perbuatan yang termasuk rukun sholat mempunyai arti dan makna tertentu yang bertujuan untuk mendekatkan hamba dan penciptanya. Jadi, manusia itu diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, ibadahnya itu bagaimana? Ya, jadi ibadah itu dengan cara sholat. Jadi dengan cara sholat ini, kita sama saja dengan menyembah Allah, gitu. Lalu, apa tujuan dari sholat? Jadi, tujuan pertama dari sholat adalah untuk berzikir kepada Allah. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa kita, manusia, diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, seperti yang disampaikan dalam surat Toha, ayat 14, sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan aku. Maka beribadahlah kepadaku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi selain tujuan manusia ini sholat adalah untuk beribadah pada Allah, juga tentu untuk mengingat bahwa kita ini adalah makhluknya Allah. Allah itu adalah Tuhan kita. Seperti itu. Nah, lalu dalam ayat yang tadi saya sampaikan, yaitu surat Toha ayat 14, disampaikan bahwa kita diperintahkan untuk beribadah sholat kepada Allah dalam rangka mengingatnya, ya kan? Karena yang tadi saya sampaikan bahwa Allah itu adalah Tuhan kita dan kita beribadah untuk mengingat Tuhan kita, gitu. Serta salah satu tujuan yang lain adalah sholat dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan juga munkar. Nah, jika kita perhatikan juga bacaan-bacaan dari sholat ini mendapati kalimat-kalimat zikir dan juga doa yang mengagungkan Allah, seperti Allahu Akbar sampai dengan Assalamualaikum warahmatullah. Nah, sudah kelihatan banget kan bahwa sholat ini benar-benar agung sekali. Lalu apa sih keutamaan dari sholat? Nah, keutamaan dari sholat ini saya ambil adalah 5 poin. Yang pertama adalah sholat merupakan amalan kedua setelah syahadat. Karena tentunya kita tahu bahwa sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Jadi, sholat ini benar-benar agung sekali posisinya. Lalu yang kedua adalah sholat dapat menggugurkan dosa. Tentu saja, karena justru kalau misalnya kita nggak sholat, justru kita malah dapat dosa. Karena ini adalah amalan wajib yang dikerjakan oleh setiap umat setiap umat Islam, gitu. Lalu yang ketiga, sholat merupakan faktor utama seseorang berada di surga. Nah, ketika kita nanti meninggal, amalan pertama yang akan ditanyakan atau dihitung adalah amal sholat kita. Sudah jelas banget bahwa sholat ini merupakan faktor utama penentu seseorang masuk surga atau tidak. Namun, balik lagi, diterima atau tidak diterimanya sholat tersebut, itu adalah kehendak Allah. Tugas manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Lalu nomor 4, sholat menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Tentu saja, jika kita sholat dan bersungguh-sungguh dalam beribadah tersebut, insya Allah Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita yang di masa lalu. Lalu, yang terakhir adalah sholat menghapuskan dosa di antara sholat yang satu ke sholat berikutnya. Seperti yang saya sampaikan juga bahwa jika kita bersungguh-sungguh, maka kita bisa mendapatkan pengampunan dari Allah dari sholat yang satunya. Jadi kita misalnya sholat zuhur nih, kita bersungguh-sungguh, dosa kita dari sholat zuhur sampai sholat asar itu bisa dihapuskan oleh Allah jika kita bersungguh-sungguh. Dan kembali lagi, wallahu a'lam bishawab. Karena hanya Allah yang dapat menyatakan diterima atau tidak diterimanya sholat kita. Lalu, bahaya meninggalkan sholat. Nah, meninggalkan sholat itu adalah perkara yang teramat berbahaya dan dosa. Banyak dalil dalam Al-Quran yang memberikan peringatan mengenai perkara meninggalkan sholat.
Seperti dalam surat Al-Qalam ayat 43. Pada hari betis disingkapkan, mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia disuruh untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera. Nah, jadi di sini disampaikan bahwa seseorang yang dulunya di dunia itu sejahtera, dia sehat, dia bahagia, namun dia tidak sholat, maka dia termasuk orang-orang yang hina. Dia sudah mampu, tapi tidak melaksanakan sholat, maka mereka sungguh hina. Lalu yang kedua adalah tidak diberi rahmat oleh Allah. Seperti dalam surat Al-Nur ayat 56, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat. Nah, bayangkan jika kita tidak sholat, tentu saja rahmat kita akan dikurangi oleh Allah. Lalu yang terakhir adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat. Seperti dalam surat Maryam ayat 59, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek dan menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal soleh. Nah, jika kita nggak sholat, tentu saja kita akan dapat dosa. Dan kalau kita meninggalkan sholat dengan sengaja, tentunya kita adalah golongan orang-orang yang dosa dan juga tersesat. Nah, disampaikan juga di kalimat terakhirnya adalah kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal soleh. Bagaimana kita ingin beramal soleh jika kita tidak sholat? Bagaimana bagaimana jika kita mau beriman kalau kita tidak sholat? Bagaimana kita mau bertobat jika kita tidak sholat? Seperti itu. Lalu yang keempat adalah bukan termasuk saudara seagama, seperti yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 11. Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu. Jadi, jika kita tidak sholat, maka apakah pantas kita disebut sebagai saudara seiman? Padahal bahkan kita tidak melaksanakan sholat, apakah kita merupakan saudara seiman? Tentu tidak. Lalu yang terakhir dan yang paling wow adalah akan masuk dalam neraka sakor. Seperti yang terdapat dalam Quran surat Al-Mudathir ayat 38-47, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan, berada di dalam surga. Mereka menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberikan makan orang miskin. Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Sudah jelas banget meninggalkan sholat, hukumannya adalah neraka sakor. Kurang bahaya apa lagi coba? Jadi makhluk yang hina, tersesat, tidak dianggap umat beragama, mendapat dosa, masuk neraka sakor, kurang apa lagi? Nah, berikut presentasi mengenai keutamaan sholat dan bahayanya meninggalkannya. Kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk beribadah kepada Allah dan diwajibkan untuk melakukan sholat sebagai ibadah kita. Oleh karena itu, janganlah kita tinggalkan sholat. Sesungguhnya, orang-orang yang meninggal sekarang ingin kembali lagi hidup untuk hanya melakukan sholat dan bertobat kepada Allah. Jika kita melaksanakan sholat, maka pertahankanlah. Lalu untuk teman-teman yang tidak sholat, segeralah laksanakan sholat dan bertaubatlah, karena sesungguhnya kita tidak akan tahu kapan ajal kita tiba. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.